Halo, selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam video ini. Semoga keadaan kalian di sana baik-baik saja. Baik, Ibu hari ini akan menjelaskan tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia. Tapi fokusnya adalah pada ketiga topik ini, di mana topik yang ketiga sebenarnya sudah kita pelajari bersama ya sebelumnya. Nah, untuk topik yang 1 dan 2 inilah yang menjadi fokus pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah penggunaan tabah. Tabah itu tanda baca ya, Ibu singkat, titik 2. Lalu penggunaan tabah titik koma. Nah, kita fokusnya ke titik 2 dulu. Tidu, Ibu singkat tidu aja, titik 2 ya. Nah, pada penggunaan tanda baca titik 2 ini tidak boleh sembarangan kamu gunakan ya. Tidak boleh ingin tuliskannya itu ya sesuka hati, tidak seperti itu. Semua punya ketentuannya. Nah, ketentuannya ada 4 ini ya. Yang pertama adalah pemerinci unsur pelengkap. Nanti akan Ibu berikan contoh. Lalu nah ini bisa kamu identifikasi bahwa pemerinci unsur pelengkap di sini ini sebenarnya bisa kita ibaratkan pengganti kata perincian. Kata perincian itu ada kata seperti, misalnya, yaitu, ya gitu ya, sebagai berikut. Nah, itu sebenarnya pengganti dari titik 2 ya. Lalu ada sebelum kata pemberian. Pemberian itu kayak unsur perincian juga sebenarnya ya. Tapi dia dalam perincian yang berbentuk ini, apa namanya? A titik 2 B gitu, itu namanya pemberian. Si B ini pemberian namanya ya. Lalu yang C ini sebagai dalam naskah drama. Nah, yang D di antara. Nah, ini aja yang Ibu jelaskan dulu, nanti ini akan ke contoh yang A B C ini, A B lah ya. Yang D ini di antara jilid dan halaman ya. Misalnya bukunya adalah buku robohnya surau gitu lah ya. Robohnya surau ini nomor 3, lalu dia halaman 2, misalnya seperti itu ya. Atau saya membaca buku Tata Bahasa Indonesia jilid 2 atau nomor 2, maksudnya nomor 2 titik 2 nomornya, halamannya ya. Sorry, ini halaman, ini nomornya, ini halaman. Maksudnya nomor 3 ini jilidnya nomor 3 gitu ya. Lalu ada surah dan ayat. Ini maksudnya adalah ya seperti Matius 2 ayat 5 dan seterusnya ya. Lalu ada di tempe. Tempe ini di daftar pustaka, bukan tempe bongkrek ya. Tempe ini yang tempat dan penerbit ya. Contohnya itu ya di daftar pustaka. Misalnya Jakarta titik 2 Gramedia. Itu dia. Lalu di antara judul dan subjudul. Misalnya nih dalam sebuah buku ya, dalam sebuah buku ini ada saja dia judulnya, lalu nanti dia ada subjudulnya. Di antara judul dan subjudul ini, dia tuh dituliskan dalam cover ya sekaligus gitu, atau kamu tuliskan nanti di dalam sebuah kalimat sekaligus gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, kami membaca buku Bahasa Indonesia Kebanggaan Bangsa gitu ya. Itulah dia judulnya. Bukunya Bahasa Indonesia Kebanggaan Bangsa, itu judulnya. Titik 2, nah ternyata dia punya perincian lagi, maksudnya punya subjudul lain gitu. Karena apa? Buku Bahasa Indonesia Kebanggaan Bangsa ini mungkin punya subjudul yang lain gitu ya, dan isinya berbeda. Titik 2 di subjudulnya memahami kaidah kebahasaan Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu. Buku Bahasa Indonesia Kebanggaan Bangsa titik 2 memahami kaidah kebahasaan Indonesia. Berarti buku yang tadi itu fokusnya di subjudul tadi. Seperti itu ya. Nah, ini untuk yang bagian A, pemberian unsur pelengkap. Ini akan Ibu jelaskan dengan contoh. Ini contohnya.
Nah, ini contohnya. Pemerintah memberikan berbagai bantuan. Titik 2, sembako, tenda, dan obat-obatan. Ya, pemerintah memberikan berbagai bantuan, sembako, tenda, dan obat-obatan. Ini titik 2-nya. Nah, titik 2 di sini ini berfungsi untuk memerinci unsur pelengkap. Sebenarnya bukan pelengkap juga sih, sebenarnya ada objek juga. Ya, maksudnya unsur yang melengkapi lah gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan perinciannya. Dan ini berusaha untuk memerinci unsur yang disebutkan sebelumnya. Ini berbagai bantuan ini. Jadi tanpa ada unsur yang diperinci, ini yang diperinci, yang kita bilang ini adalah perinciannya. Tanpa ada unsur yang diperinci, ini nggak boleh digunakan titik 2 ini. Contohnya, kamu mau buat ibu membeli titik 2 telur, sayur, dan buah. Nah, ini memang seperti sebuah perincian kan gitu ya, unsur yang ada di sini telur, sayur, dan buah ini. Tapi ini perincian. Tapi yang diperincinya yang mana dalam kalimat ini, dalam sebelumnya, unsur yang sebelumnya? Tidak ada kan gitu ya. Maka ini tidak bisa kita kategorikan atau penggunaan tanda titik 2 di sini salah. Titik 2 boleh digunakan dalam sebuah kalimat jika si titik 2 ini ada memperinci sesuatu hal. Inilah dia perinciannya. Nah, perinciannya ini sudah disebutkan hal yang ingin diperincinya sebelumnya. Inilah dia hal yang diperincinya dari berbagai bantuan ini. Jadi tanpa ada kata yang diperincinya ini, yang ingin diperincinya tadi, nggak boleh ada titik 2. Jadi dalam kalimat ini harus ada sebuah pernyataan yang ingin diperinci dulu. Ini dia berbagai bantuan. Lalu boleh dia menggunakan titik 2 di sini agar diperinci kembali atau memperinci kembali yang unsur diperinci tadi. Sedangkan di sini telur, sayur, dan buah ini memperinci siapa? Nggak ada kan? Ini yang salah. Yang benarnya ini kalimat seharusnya ini tidak boleh. Ataupun kalau memang ingin dipaksakan ada titik koma, maka unsurnya harus ditambah di sini. Apa? Yaitu bahan makanan. Si bahan makanan inilah yang nantinya akan diperinci, yaitu telur, sayur, dan buah. Jadi harus ada disebutkan di dalam kalimat kedua hal ini, yaitu yang diperincinya, itu bahan makanannya, dan perinciannya apa ya ini ya. Nah, benar, paham ya? Ya. Tadi dikatakan di sini sebagai mengganti kata perincian. Jadi ini sebenarnya mengganti kata pemerintah memberikan berbagai bantuan. Nah, ini sebenarnya ini untuk mengganti kata seperti. Harus ada koma ya, karena kata perincian. Tapi kalau nanti sudah ada di sini misalnya ya, ini lanjutkan di sini bla 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 bantuan, lalu dia koma seperti sembako gitu ya, titik 2 dulu di sini. Sembako, lanjutkan di sini. Ini salah, penggunaan ini salah. Ini pleonasme. Kenapa? Karena kata seperti ini sebenarnya sudah menggantikan titik 2 atau titik 2 ini sebenarnya sudah menggantikan koma seperti. Paham ya? Pertama pahami dulu prinsip bahwa titik 2 ini digunakan kalau dia memang ingin memerinci sesuatu hal. Tapi si titik 2 ini pastikan sebelum titik 2 ini ada halnya yang ingin diperinci. Jangan seperti kasus yang ini tadi. Selain itu hindari pleonasme. Kenapa? Karena sebenarnya titik 2 ini adalah pengganti dari kata perincian itu sendiri. Misalnya koma koma ya itu. Nggak boleh koma ya itu titik 2 lagi, nggak boleh. Atau koma di antaranya titik 2 lagi, nggak boleh. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kategori yang kedua adalah sebelum kata pemberian gitu ya. Sebelum kata pemberian itu ya ini ya, contohnya ini. Misalnya ada sebuah surat gitu ya, surat pengumuman. Lalu ada dilaksanakan pada titik 2. Nah, ini memperinci juga gitu ya, dilaksanakan pada apa? Nah, ini lihat dia menggunakan huruf awal kecil H. Ini juga T huruf kecil, ini juga W huruf kecil ya. Nah, H huruf kecil ini kenapa? Karena si titik 2 ini bukan intonasi final
ditujukan dalam sebuah kalimat. Paham ya? Intonasi final atau akhir itu ada titik, seru, tanya gitu ya. Sedangkan kalau titik 2 ini masih sebuah kelanjutan dalam sebuah kalimat. Jadi unsur apapun, kata apapun yang dilanjutkan gitu ya, atau yang setelah titik 2 ini, dia tetap harus menggunakan huruf kecil karena dia bukan awal kalimat. Nah itu dia. Hari titik 2 inilah yang namanya pemberiannya. Misalnya A-nya Sabtu ini pemberian dari si hari, penjelasan gitu maksudnya ya, tempat aula. Ini juga sama karena dia di sini Sabtu SKP, padahal kan ini nama hari memang dikapitalkan, tapi ini huruf kecil ya, ini juga huruf kecil. Perhatikan bahwa titik 2 itu bukan akhir sebuah pernyataan atau akhir sebuah kalimat. Jadi pernyataan selanjutnya pun harus menggunakan huruf kecil. Ya tergantung ya, kalau memang ini kan huruf kapital karena dia dalam nama hari. Seperti itu ya. Nah di sini kalau memang sudah selesai, boleh kamu tambahkan titik mengakhiri sebuah kalimat. Itu yang benarnya. Ya, walaupun bentuknya nggak seperti sebuah kalimat, tapi dia dalam perincian-perincian seperti ini, yang namanya di bagian tetap kalimat hanya bentuknya aja yang perincian seperti ini kan dia tetap harus diakhiri loh dengan tanda baca titik. Ya. Lalu di sini ada naskah drama. Sebenarnya naskah drama itu ya kayak contoh yang ini ya sebenarnya ya biasa aja ya, misalnya atau ini nama si Ato, titik 2. Mana kamu Ipin ya? Di mana kamu Ipin? Nah perhatikan, ini memang kita nggak bisa katakan ini sebuah kalimat ya seperti yang Ibu nyatakan tadi. Maka ini dia tetap huruf D kapital. Kenapa? Ini bukan sebuah satu konteks kalimat dari sini ke sini. Nah jadi sama sebenarnya ini adalah pernyataan yang dikutipkan si Ipin tadi gitu kan dalam tanda petik ini gitu. Yang dinyatakan si Ato tadi. Jadi kata yang dinyatakan si Ato ini kan memang harus diawali dengan huruf kapital karena memang dia sebuah awal kalimat pernyataan si Ato ini. Nah kita ke masalah tanda titik 2 inilah yang disebut dengan penggunaan tanda titik 2 dalam naskah drama. Ya itu dia tentang titik 2 Ibu. Semoga paham ya penggunaannya. Jadi tidak boleh lagi sembarangan. Oke. Oke baik, Ibu akan lanjutkan untuk yang EB penggunaan titik koma. Singkat titik ya, titik koma. Nah, ada kriteria untuk penggunaan titik koma di sini. Ini titik koma ya. Titik koma di sini yaitu ada 3 hal. Yang pertama, pengganti konjungsi koordinatif. Ini pada kasus kalimat majemuk setara. Yang kedua, pemerinci klausa. Nanti Ibu akan jelaskan. Lalu yang ketiga, pemerinci rincian yang sudah dibubuhi koma. Nah, oke, kita ke bagian yang A. Pengganti konjungsi koordinatif pada KMS. Kalian tentang ini harus hafal juga konjungsi koordinatif itu apa saja. Nah contohnya adalah dia sudah makan titik koma masih memesan GoFood. Nah kira-kira titik koma ini menggantikan konjungsi apa ya? Nah ternyata titik koma ini berfungsi untuk menggantikan konjungsi tetapi kan sebuah pertentangan ya. Kalau sudah makan ngapain pesan GoFood lagi kan gitu ya. Maka di sini si titik koma di sini berfungsi untuk menggantikan konjungsi tetapi. Tapi salah ya, salah kondisinya kalau sini udah titik koma, kamu buat lagi di sini tetapi. Nah, ini salah, ya. Ini hanya hubungan pengganti. Kalau kamu pakai titik koma, kamu nggak pakai konjungsinya lagi. Tapi kalau sudah pakai konjungsi, jangan pakai titik komanya lagi. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi contohnya yang lain, saya berangkat lalu memesan tiket. Nah, ada kata lalu konjungsi koordinatif juga ya. Bisa kita ubah menjadi saya berangkat titik koma memesan tiket. Nah itu dia. Bisa ya. Nah hampir sama sebenarnya kaitannya dengan pemerincian klausa. Ini pada kasus misalnya surat lamaran pekerjaan tadi, kamu kan ada beberapa ini ya, beberapa perincian-perincian yang sifatnya klausa. Nah perincian-perincian yang sifatnya klausa ini yang contohnya yang gini. Saya memberikan saya memiliki beberapa kriteria atau beberapa keterampilan.
unsur di dalamnya. Tapi belum bisa kita sebut kalimat karena belum ada intonasi finalnya gitu ya. Nah ini dia klausa. Coba kita perhatikan dari mana dia adalah sekelompok klausa. Sekelompok ini, sekelompok kata ini bisa kita uraikan unsurnya memiliki, ini adalah predikat, postur tubuh ideal ini adalah objek. Nah, jadi sudah ada unsur P, sudah ada unsur O, ini yang disebut dengan klausa. Ya, lalu dia di bagian B lagi misalnya, yang B menguasai perangkat lunak. Ya, sebenarnya apa ibu nggak tahu lah. Nah ini dia. Ini juga termasuk klausa. Kenapa ya menguasai di sini adalah predikat. Apa yang dikuasainya? Perangkat lunak, objek. Berarti itu adalah klausa juga. Nah kalau misalnya sudah selesai, balik lagi ya, nggak ada perinciannya lagi ya, ini adalah titik. Kira-kira seperti itu. Bisa ya? Nah pada bagian ini, pada bagian C, ini dia memerinci yang sudah dibubuhi koma. Kira-kira seperti ini, ada sekelompok pernyataan. Sekelompok pernyataan ini ada perincian di dalamnya yang menggunakan tanda koma. Lalu ada sekelompok pernyataan lagi yang berupa perincian dan dia sudah diperinci dengan tanda koma. Di antara kelompok 1, kelompok 2 ini harus ada titik koma. Contohnya adalah kami harus membeli, misalnya ya, membeli peralatan tulis. Peralatan tulis titik 2, ya kan nggak apa-apa perincian kan? Titik 2 misalnya pulpen, lalu koma, pensil, pokok armada ya, karena ini adalah pakai ini, udah perincian, dan pulpen, pensil, dan buku. Ini kamu buat titik koma lagi. Nah, menyediakan misalnya ini membeli peralatan tulis, pulpen, pensil, dan buku, titik koma, menyediakan bantal, kasur, dan selimut. Nah, sekurang-kurangnya pun yang seperti inilah ya. Jadi titik 2 di sini berfungsi tadi kan memperinci ini. Inilah perinciannya, kan gitu ya, peralatan tulis. Nah, di peralatan tulis ini ada sebuah perincian-perincian di dalamnya. Nah, kamu ingin menggabungkan, ada perincian-perincian berikutnya yaitu ini. Maka di sini kita harus menggunakan titik koma. Bisa? Karena di sini sudah ada perincian. Atau misalnya ini pun nggak ada, gitu ya. Kata menyediakan di sini, ini kamu hapus. Artinya ini ada sekelompok untuk alat tulis. Ini kelompok berikutnya ini adalah kelompok yang lain lah, kira-kira seperti itu, yaitu si kasur dan ada ya bantal ini tadi di bantal. Ini adalah sekelompok lainnya, kira-kira seperti itu. Maka dia pakai koma kan untuk memperinci sekelompok lainnya itu kan di koma. Nah di antara perincian-perincian ini yang menggunakan tanda koma ini dengan ini, kita harus sertakan titik koma. Bisa ya? Oke, itu saja Ibu rasa tentang titik koma ini.